Nah, kalau betul konflik ini diakibatkan oleh mutasi salah satunya, lalu apa sebetulnya? Apakah mutasi itu sudah berjalan? Tidak ada KKN di sana? Kan begitu, Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita jumpa lagi di Bincang Santai. Kali ini kita akan bincang-bincang santai mengenai topik yang sangat aktual di Kabupaten Kuningan, yaitu tentang perseteruan antara bupati dan wakil bupati. Jadi bupati dan wakil bupati berantem. Nah, kali ini kita ada teman bincang kita adalah yang pertama Pak Deki Jainal Mutakin. Beliau wakil rakyat ya dari Partai Gerindra, dan Pak Iman Priyatna Rahman. Beliau dalam kapasitas sebagai masyarakat ya, Pak Iman, masyarakat dan sekaligus penggiat bisnis agribisnis ya, Pak Iman, dan wisata ya. Oke. Biar ini enggak itu langsung aja, Pak Deki. Jadi gini, ini masalah yang menarik menurut saya ya. Jadi ada konflik di internal Pemda dan itu melibatkan pimpinan daerah. Bahkan baru-baru ini saya dengar sampai ada politisi senior Bapak Aang Hamid Suganda sampai ikut mengomentari hal itu. Jadi menurut Pak Deki nih sebagai wakil rakyat gitu kan, dalam menyikapi perseteruan ini seperti apa gitu, Pak Deki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden, Pak Iman, hatur nuhun. Kita sudah bisa bersilaturahim. Kaitan dengan soal yang sekarang menjadi perbincangan di ruang publik, terutama di Kabupaten Kuningan, kaitan dengan perseteruan atau konflik antara bupati dan wakil bupati, saya secara pribadi sungguh sangat menyayangkan, Pak Deden. Mereka sebagai pucuk pimpinan kita, orang tua kita, dengan konteks persoalan yang mungkin terjadi, yang memicu terjadinya konflik seperti ini, saya tidak terlalu memahami apa sebenarnya yang terjadi sehingga bisa ada kondisi atau keadaan seperti ini, Pak Deden. Tapi saya yakin, saya masih percaya, saya masih punya keniscayaan terhadap Bapak Haji Acep dan Bapak M. Ridho Suganda untuk bisa menyelesaikan ini secara bijak dan secara dewasa. Karena apa? Saya takut perseteruan ini berimplikasi pada pelayanan publik. Ya, itu yang paling penting. Tentu bukan ranah dan domain kami untuk ikut campur terlibat pada persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Cuma karena mau tidak mau, yang sekarang kita bicarakan adalah bupati dan wakil bupati, saya khawatir ini akan berpengaruh pada kualitas pelayanan terhadap publik. Karena kalau kita mau bicara, sebetulnya siapa yang diuntungkan dalam konflik ini? Yang jelas yang dirugikan pasti masyarakat. Pasti masyarakat. Betul. Ya. Kalau yang diuntungkan partai politik yang lain mungkin. Ya mungkin sesuai dengan persepsinya saja bagaimana mereka memanfaatkan momentum ini sebetulnya. Itu pun kalau mau dimanfaatkan. Tapi karena ini kaitan dan berhubungan dengan masyarakat secara luas, saya berharap sih semua pihak stakeholder menyikapi persoalan ini dengan bijaksana. Meskipun pasti ada kekhawatiran ini akan masuknya peluang untuk orang memanfaatkan situasi ini dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan lainnya, begitu Pak Deden. Ya, kemarin kan perseteruan ini gitu kan, itu hangat sekali nih. Orang memandang itu diakibatkan oleh pelaksanaan mutasi kemarin gitu kan. Nah, jadi definisi mutasi menurut Pak Deki seperti apa sih? Emang itu sesuatu yang prinsip untuk dikonflikkan seperti itu? Pak Deden, saya tidak tahu persis ya konflik mereka terjadi karena apa.
Tapi kalau betul kabar yang berkembang di masyarakat bahwa ini salah satu indikasinya adalah mutasi, saya pikir ini presiden buruk ini. Sangat tidak baik. Kenapa demikian? Kalau kita lihat proses mutasi ini kan sudah jelas bahwa mutasi sudah diatur. Dan ya barangkali saya salah, tolong luruskan ini. Baperjakat Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat. Artinya kan pertimbangan sudah ada indikator-indikatornya. Gitu. Kalau memang ini konflik atau perseteruan ini didasari atau disebabkan oleh persoalan mutasi, artinya ada proses atau mekanisme ketika mutasi itu dilakukan yang tidak sesuai sehingga terjadi konflik. Kan logikanya begitu. Kan logikanya begitu. Ada yang tidak sesuai dari pelaksanaan mutasi. Iya, kalau betul konflik ini dari mutasi. Ya kan, kalau sesuatu itu tiba-tiba ketika itu dilakukan atau dilaksanakan memunculkan masalah, artinya kan ada something nih dalam sesuatu itu. Saya cuma mencoba berlogika saja. Kalau tidak ada masalah ya mungkin akan baik-baik saja. Tapi ketika ada masalah sampai memicu perseteruan dan konflik antara bupati dan wakil bupati yang katanya salah satunya dari proses mutasi, berarti kan ada yang salah. Dan itu mesti dievaluasi gitu kan. Ya harus tentu. Kalau memang perseteruan ini diakibatkan oleh itu. Kalau misalkan memang ada yang salah ya, kan di pemerintahan kita itu ada badan kepegawaian. Betul, BPKSDM. Apalagi lembaganya sudah komplit gitu kan. Nah kalau memang itu ada yang salah, berarti ada satu yang tidak berfungsi atau seperti apa? Saya coba luruskan kalimat atau statement yang saya sampaikan ya Pak Deden ya. Ada yang salah itu bukan hanya pada proses atau mekanismenya saja. Ya, bisa jadi mekanisme dan prosesnya pasti sudah ditempuh dengan baik dan benar. Gitu. Lalu salahnya di mana? Ya, saya takut ya, saya khawatir ini ada konflik of interest dalam pemosisian pertimbangan jabatan dan pangkat ini. Ada kepentingan-kepentingan. Atau secara mekanisme kalau ada yang salah secara aturan prosedur penyelenggaraan pemerintahan ya tentu ini akan dapat teguran, kan begitu. Tapi kan itu bisa mengerti nggak Pak Deden maksudnya? Bisa lebih diperjelas lah biar masyarakat kan tidak semuanya ini. Jadi letak salahnya itu bukan hanya saja pada proses atau prosedur yang seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemerintahan. Begini Pak Deden, begini. Sebut saya sebagai juri puisi Pak Deden. Ya. Ini analogi saja. Artinya saya harus mempertimbangkan siapa yang harus jadi juaranya nih. 1 2 3 sampai harapan 1 2 3. Nah, tiba-tiba di situ dalam penjurian perlombaan puisi itu keponakan saya ikut main nih. Ikut berlomba gitu loh. Sementara saya lihat secara mekanisme persyaratan dunia puitika atau perpuisian dalam sisi kesusastraan, meskipun itu sifatnya subjektif, tapi kan ada kebenaran atau keindahan kolektif yang sudah kita sepakati bersama, baik antar seniman atau halayak publik. Nah, sementara yang puisi ini ada ponakan saya. Nah, ponakan saya ini tidak lebih bagus dari yang lain. Ada yang lebih baik dari ponakan saya. Di situ kan ada pergulatan batin di saya itu. Apakah saya menangkan ponakan saya karena secara manusiawi dia ponakan saya, atau saya menangkan karena saya harus objektif sebagai juri, harus saya menangkan yang lebih baik itu. Nah, ada yang salahnya tuh di situ. Manakala saya memenangkan ponakan saya, salah atau benar menurut Pak Deden? Kan salah berarti. Karena secara objektif ada yang lebih baik gitu loh. Kalau ada yang lebih baik. Nah, jadi kesalahannya itu bisa dari individu. Ya, kalau disebut kesalahan terlalu sarkas, ya karena tidak bisa dibuktikan ya letak kesalahannya di mana, karena kan kita tidak pernah tahu. Yang mutasi itu ratusan Pak, kita tidak pernah tahu. Jadi kalau seloroh tadi di dalam kesusastraan, Baperjakat ini jangan sampai diselewengkan menjadi badan pertimbangan jauh dan dekat kan begitu. Begitu Pak Deden ya? Kayak angkot ya. Betul, kayak angkot nanti. 2000, nah, saya perjelas definisi yang tadi. Jadi jangan sampai ketika saya jadi juri untuk mempertimbangkan siapa yang menang dan siapa yang lebih berkualitas, jangan sampai ada kepentingan subjektif saya di sana gitu loh maksudnya. Jadi karena saya ingin karir keponakan saya bagus di wilayah kesusastraan, sehingga meskipun dia mainnya buruk, saya menangkan dia.
Sementara ini menjadi tanggung jawab moral. Puisi yang dia kedepankan atau yang dia hadirkan, yang dia bacakan itu akan mempengaruhi ruang-ruang publik gitu. Ini kalau analoginya puisi gitu nah, ya. Kalau analoginya puisi, juri itu kan bukan satu orang. Betul. Ada sampai 3 orang biasanya. 3 orang. Ya, misal. Nah, 3 orang itu kan punya subjek Andil masing-masing. Misal begini, Pak Iman juri 1, saya juri 2, Pak Deden juri 3. Pak Iman punya jago yang ini, saya punya jago yang ini, Pak Deden punya jago yang ini untuk juara 1, misal begitu ya. Nah, di sini saya justru melihat titik kesalahannya bisa terjadi di sini. Bisa terjadi dalam analogi itu. Nah, ya. Betul, mendefinisikan juaranya. Misal menurut Pak Iman yang ini loh, yang nomor undian 3 yang harus menang. Saya yang menjagokan yang 5, Pak Deden menjagokan yang 7. Nah, di situ kita terjadi perdebatan kan, bertiga ini. Ketika ternyata saya lebih punya kekuatan untuk menentukan itu, dan itu di ACC dalam konsensus musyawarah yang tidak muncul kata sepakat, panitia membutuhkan harus hari itu juga diumumkan, ternyata yang 5 nih, nomor undian 5 yang menang. Marah dong Pak Deden. Pak Iman juga marah, begitu kan? Paham. Nah, maksud saya titik atau unsur kesalahannya tuh bisa di situ, pada mekanisme individu-individu itu, bukan pada regulasi secara prosedur formalnya. Gitu loh. Nah, di situ kan butuh kebijaksanaan bersama, butuh apa namanya, butuh kelegowoan bersama. Harusnya kan itu diambil musyawarah yang betul-betul menghasilkan mufakat, sehingga ketika keputusan itu kita ambil yang dimenangkan nomor undian sekian tidak bermasalah dengan juri yang lain. Gitu loh. Kan kalau analoginya ke situ kan jurinya bisa beberapa, tapi kalau mutasi kan sudah jelas. Ketua Baperjakatnya siapa sih kalau mutasi? Pak Sekda dong. Pak Sekda. Ya. Tapi kan sinergitas itu harus dibangun. Ya, siapa sih yang bisa? Ya, nanti mungkin bisa kita telusuri bersama sih sebetulnya seperti apa sih. Kan kebutuhan mutasi itu dalam pikiran saya, kebutuhan mutasi itu adalah melakukan penyegaran, melakukan rotasi supaya ada penyegaran. Terus ada sebuah reward juga bagi ASN-ASN yang berprestasi menurut kacamata saya ya. Sehingga dia cocok atau pantas layak ditempatkan pada disiplin ilmu yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Itu secara objektif harusnya kan begitu. Jadi untuk mengikis badan pertimbangan jauh dan dekat itu ya begitu tadi Pak Deden, begitu. Itu loh Pak. Jadi begini Pak Deden. Saya berharap dalam proses pemutasian itu, ya bukan saya yang berharap, aturan juga menginstruksikan demikian. Semua juga pasti memerintahkan demikian, bahwa jangan sampai terkesan ada kolusi atau nepotisme dalam proses pemutasian itu. Kalau ada konflik of interest dalam proses pemutasian, ini kan akan ada penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan jabatan, sehingga bisa memungkinkan terjadi itu kolusi dan nepotisme. Itu. Nah, kalau betul konflik ini diakibatkan oleh mutasi salah satunya, lalu apa sebetulnya? Apakah mutasi itu sudah berjalan? Tidak ada KKN di sana? Kan begitu Pak Deden. Ya. Dengan tadi menurut Pak Deden ini perseteruan atau konflik ini salah satu penyebab dominannya adalah mutasi. Memang ada apa dengan mutasinya? Kan kalau konflik itu diakibatkan oleh mutasi, artinya mutasinya juga kan ada masalah, kan begitu? Ya, logikanya kan begitu Pak Deden. Ya, jadi ya mudah-mudahan tidak ada KKN dalam mutasi ini. Dan pemerintah, kalau Pak Deden tadi menanyakan mutasi itu harus seperti apa, kalau perlu ada public relation, ada PR, jelaskan bahwa mutasi itu begini aturannya, sehingga masyarakat tidak saling bersuudon. Ya, bukan hanya dalam soal mutasi, dalam semua soal, dalam semua kegiatan yang kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh ada KKN, kan begitu Pak Deden? Kita mungkin ke Pak Iman nih, Pak Iman boleh, sebagai boleh. masyarakat. Nih Kang, punten. Tadi kan disinggung juga ya bahwa kata Pak Deki itu ini perseteruan ini akan berimplikasi besar terhadap masyarakat gitu kan. Nah Pak Iman sebagai masyarakat betul nggak sih sebetulnya gitu kan? Dirugikan ya. Ya yang dirugikan ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim.